Kalau untuk cewek Mantan lah, berapa mantan abang? mantan kalau di sini sih Selama 4 tahun di Jogja? udah 3-4 lah. 3-4. Ya maksimalnya 4 lah. Kalau Maksimal untuk empat. yang murninya tuh Berarti asli itu 3. per tahun ganti bang ya? Enggak juga sih, tergantung siklus cewek. Dalam hati aku ngeliat abang itu anjir serem banget cok gitu kan, pakai masker hitam, jaket hitam, kalian bisa lihat sendiri lah bang Erlangga dari matanya kan tajam gitu bang ya, cakep bang ya. Alright guys, welcome back to my fish. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau buat konten podcast guys ya, podcast ala-ala lah. Jadi nama podcastnya itu Ruang Ponggalan ya. Selamat datang di Ruang Ponggalan guys ya. Jadi Ruang Ponggalan itu nama kos kita bang ya. Ya. Jadi kita bikin namanya Rupong guys ya, Ruang Ponggalan. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja memperkenalkan narasumber kita guys ya. Erlang Assegaf, keturunan Habib Assegaf. Jadi gimana bang, kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Ibadah sudah? Untuk sholat isya? isanya belum. Oke, inilah kehidupan Bang Erlang ya. Jadi sebelum kita lanjut, perkenalkan lah bang. Abang itu siapa sih gitu? Abang tuh di sini ngapain gitu? Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Erlan, biasa disapa Erlangga lah. Instagram apa nih bang? Langsung sikat. Ya, untuk nama Instagram saya Erlangga Assegaf. Erlangga Assegaf nih guys, kalian follow ya nih Instagram. Oh, ya. Di sini saya juga kuliah, cuman Kuliah. sudah berjalan 4 tahun. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana itu bang? Di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan di STTKD? Oh, tepatnya STTKD. di itu. Oke. Apa namanya? Selatannya Jogja. Erlang kuliah di STTKD. Jadi sekarang abang semester berapa nih bang? Nah, sekarang sebenarnya udah selesai tahun ini, cuman ya karena saya sendiri masih ada Hambatan. hambatan atau kendala ya, jadi agak sedikit terlambat selesainya gitu. ya. Oke guys, jadi buat kalian yang lagi berkuliahlah dengan benar-benar. Benar-benar Yang lagi bekerja, ya bekerjalah dengan benar-benar. Karena waktu itu tidak bisa diubah ya bang. Ya, bisa diulang. Sayang karena waktu ya Oke. berjalan kita harus memanfaatkan sebaik Oke. Jadi abang itu aslinya orang mana bang? Asli saya Bima Bima itu di NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Jadi Bang Erlang jauh-jauh ke Jogja itu menuntut ilmu bang ya. Untuk ilmu ya. Oke, semoga sukses lah buat Amin, abangnya. amin. Oke guys, jadi Bang Erlang udah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya aku bakal menceritakan sama Bang Erlang awal aku itu bertemu Bang Erlang sampai detik ini, sampai sedekat inilah guys. Dari awalnya kita gak kenal bang ya, Ya. gak tahu siapa ini, tiba-tiba hanya sekedar tetangga kos, dan sekarang sedekat ini loh guys. Kita kemana-mana bareng, terus makan, belanja. Ini kita habis belum belanja bang ya. Betul. Pokoknya udah deket lah. Jadi mungkin dari aku dulu guys ya. Jadi ceritanya itu Bang Erlang itu ceritanya itu aku baru ngekos di sini itu sekitar 4 hari bang waktu itu bang. 4 hari dan tiba-tiba aku itu kayak lagi ya main aja kan di depan kosan. Tiba-tiba ada orang gitu kayak minta tolong gitu kan di pagar. Nah di situ posisinya Bang Erlang bang ya. Iya. Kamu masih ingat di situ bang? Masih ingat? Masih ingat ya? Dia bersama temannya guys. Dia minta tolong kan ke aku, tolong panggil bapak kosnya gitu kan. Kalau dalam hati aku ngeliat abang itu anjir serem banget cok gitu kan. Pakai masker hitam, jaket hitam, kalian bisa lihat sendiri lah Bang Erlang kan dari matanya kan tajam gitu bang ya. Cakep bang ya. 3 hari atau 2 hari setelah itu terjadilah perenggai Bang Erlang Assegaf. Ya bang ya, malam itu bang ya. Dulu nggak gini. Gimana bang? Perasaan abang malam itu Perasaan ya awal-awalnya kan ada nggak bang kayak emosi atau apa, ada nggak? ada sih pasti. Tapi emang kayaknya santai gitu. santai Pas aja pas karena akhir. ya Kita yang baik kan. Aku awal-awalnya ya keringat dingin juga bang. Takutnya kan dia main game guys di sebelah kamar itu main game gitu kan. Sambil marah-marah sendiri gitu. Dia bilang anjing nih anaknya ngeri, agak ngeri juga kan. Apalagi kita nggak tahu gimana wataknya kan, dari aku tahunya NTB dari bapak kos kan. Mulailah di situ perenggai ya bang ya. Jadi perenggai setelah itu, nah dari dekat kita bang ya. mulai dekat. Nah setelah kita habis perenggai itu kan aku minta maaf sama Bang Erlang.
Terus abis itu lama kita sharing kan, baru kita mulai klub. Terus Bang Erlang menawarkan, malam besok. Waktu itu guys ya, aku belum punya motor. Bang Erlang udah punya motor Bang. Udah punya motor. Nah, terus ayolah main, gini. Jalan-jalan ya, sambil kita keliling Jogja gitu. Jadi dia ngajak malam besok, ikutlah makan. Hampir setiap malam makan bareng Malam ya. Udah kalah apa ya? Kayak kita udah kalah cowok cewek gitu ya. Dia tuh yang udah punya pasangan sampai kalah gitu. Kebetulan kita sama-sama jomblo lagi Bang. Oke lah. Kalau ada yang mau sama Erlang langsung lah. Gitu kan. Yes. Tapi jangan cowok anjing. Yang cowok lah. Nah, jadi sedekat inilah. Jadi sedekat ini itu kita sekitar berapa Bang? Abang udah di sini berapa lama ngekos? Seminggu 2 minggu lah ya? Udah ya, pergi 3 minggu mungkin ya. Nah, 3 minggu lah. Pokoknya sekarang ini detiknya ini udah deket lah. Aku ngerasa Udah kayak nggak jaim anjing lagi Bang ya? Udah kayak maksudnya udah kayak klop, saudara gitu ya. Iya, saudara. Apalagi abang umur jauh dari aku ya. Abang udah semester 8, aku baru semester 1. Kayak abang adik lah. Jadi pokoknya saling menghargai, saling menjaga gitu Bang ya. Saling melindungi. Apa namanya? Memberikan sedikit lah. Apa namanya? Pemahaman apa gitu kan. Ya. Kemarin kan ada juga kayak Bang Erlang cerita ke aku kan penyesalan dia di umur segini, terus dia sharing ke aku gitu kan. Ya, asik lah, pokoknya Bang Erlangnya asik lah. Jadi apa kira-kira dari abang ini? Mungkin dari aku cukup lah. Kalau dari aku sih ya pertama kali ya. Pertama kali. Ketemu ya mungkin sempat apa ya, takut gitu, emosi ya, takut emosi ada semua di situ. Karena nggak tahu apa gitu Bang ya. Nggak apa-apa. Mau emosi juga kita baru kan gitu kan gimana? Ya, saya kira kan bercanda apa gitu. Dilembutin ngelonjak gitu Bang. Iya, dilembutin. Atau bilang aduh mau tak kalau lihat suasananya nggak enak, apalagi aku barusan di sini kan masa ribut karena ini misalnya pergi jauh-jauh. Baru pindah kos juga Bang ya, udah ribut kan. Tapi aku diam aja dulu. Kalau memang dia maksa masih seperti gini ya aku langsung ambil tindakan gitu. Tindakan kejam gitu. Enggak juga sih ya, tegur aja atau enggak aku lapor sama bapak kos gitu kan. Kalau masih juga kasih tangan ya, oke? Langsung tangan Bang ya kalau Bang gitu ya. Ya pas itu aku ya apa istilahnya itu kemarin pas dia narik-narik ya aku menghindar. Itu udah di aku sambil kendalikan emosi apa segala gitu ya. Ya udah tahu-taunya pas dia nyamperin lebih dekat, bang maaf ya, ada prank. Aku lihat kameranya, sempat aku nggak sadar ada kamera di samping gitu. Ya udah sampai di situ ya kita sudah mulai kenal akrab. Si Kerry aku anggap adik sendiri ya, mungkin karena dia masih maba masih baru ya wajar lah kasih sedikit wejangan untuk dia selama di Jogja gitulah. Cocok lah kita Bang ya. Nah jadi selanjutnya ini aku nanya ke abang dulu lah ya, suka duka merantau di kota Jogja ini gimana Bang? Bayangin kita berdua kan orang pendatang di kota Jogja ya Bang ya. Pasti siklus manusia itu sifat watak pasti berbeda gitu. Beda. Mungkin menurut abang apa tuh suka dan dukanya? Ya suka duka di rantauan sih banyak. Di satu sisi ada sedih, ada senang, bisa mengenal budaya-budaya orang luar. Jadi banyak keluarga juga, baik dari satu daerah maupun di luar daerah gitu ya, saling sapa, saling mengenal satu sama lain ya. Yang namanya Indonesia ini kan banyak kultur, bahasa, budaya ya. Mungkin di satu daerah yang kita tempat kuliah ini ya mungkin jadi mengetahui tentang sifat terus karakter tiap-tiap daerah gitu. Bener Bang, lanjut Bang. Ya terus apalagi ya untuk itu sukanya Bang ya? Dukanya sih banyak. Masalahnya kalau duka sih jauh dari orang tua udah pasti ya. Iya pasti itu. Pasti jauh dari orang tua, terus kangen keluarga, terus untuk apa namanya selama tinggal sendiri kan kita kan harus sana ya mandiri gitu. Semua keuangan, kebersihan. Terus kalau kita lagi apa ya, lagi kebelet uang nggak ada ya makan seadanya gitu. Banyak gitu. Karena minjem uang teman kalau pepet ya gitu. Suka dukanya ya kalau punya pacar jalan tiba-tiba motor bensinnya habis ya malu juga gitu. Itu paling kan ekstrim banget itu. Jadi kalau boleh tahu Bang, selama Abang di Jogja berapa tahun? 3-4 lah ya? Ya sekarang udah 4 tahun hampir 4 tahun pas.
berapa cewek yang udah abang Kalau untuk cewek mantan lah, berapa mantan abang? mantan kalau di sini sih Selama 4 tahun di Jogja? udah 3-4 lah. 3-4 Ya maksimalnya 4 lah. Kalau Maksimal untuk 4. yang murninya tuh Berarti asli itu 3. per tahun ganti Bang ya? Enggak juga sih, tergantung ceweknya. Kalau ceweknya ya bisa kita ganti. Pacaran juga kan hanya sekedar untuk apa ya, Menikmati biologis. Mereka juga. Enggak. Itu terlalu terkontaminasi. Itu salah Bang ya untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa udah ke situ kasihan lah untuk keluar uang ya Bang. Banyak juga. Senormalnya aja. Ya, sewajar-wajarnya sebagai kita. Oke. Apalagi kan mahasiswa zaman sekarang tuh waduh, pada barbarisme itu kan. Mainnya ke kosan ya Bang. Nggak Anak bisa, mahasiswa iya. sekarang itu aduh kacau. Banyak terjadinya kemutusan gitu kan. Iming-iming kerja tugas, tahu-taunya di Kosan. Kosan. Ya, berkembang biak Bang ya. Biar. Alhamdulillah kosan kita ya Bang. Insya Allah dilindungi Allah. Amin, amin. Amin. Memang saya kemarin tuh memang tepat kos di sini. Aku lihat dengan keadaan suasananya yang kayak sejuk, Asri ya? asri itu kan. Dia ada taman-taman Mungkin gitu guys. ini tempatnya kayak tempat-tempat ya agak sedikit kayak syariat gitu. Jadi situ aja suka dan dukanya di Jogja ya Bang. Banyak lah ya. Oke, Cuman jadi itu yang beralih ke aku lagi Bang ya. Jadi mungkin aku masih baru ya Bang. Di sini baru 3 minggu Iya, atau 4 minggu. Ya, 3 minggu, 4 minggu lah. Oh, 4 minggu. Jumat kemarin 4 minggu. Berarti aku masih sedikit guys ya. Jadi belum mendapati suka dan duka gitu. Stok makanan dari orang tua Bu, orang tua aja masih ada lah Bang, bisa gitu kan. Belum ngerasain kelaparan. belum ngerasain apa itu kelaparan di kosan. belum ngerasain Belum. pahitnya belum. Nanti Belum. kan baru awal. Aku stok beras masih ada Bang. Stok sarapan oatmeal masih ada. Nanti Belum. nanti lagi. kamu setelah semester selanjutnya, semester 2, semester 3 kamu ngerasain itu. Udah ngerasain. Jadi ya yang namanya apa ya? Ya namanya memang mahasiswa itu harus ada setiap setiap keadaan tuh pasti dialami lah gitu. Oke, jadi aku mungkin ceritanya sangat sedikit ya guys, nggak sebanyak Bang Erlang karena memang aku baru 4 minggu di sini, Bang Erlang udah 4 tahun guys. Jadi mungkin yang ada dulu yang aku rasain suka dan dukanya guys. Kalau untuk awal-awal ini aku sukanya ya aku nggak Suka ada mama muda. Bang Erlang bisa aja guys ya. Bang Erlang sukanya mama-mama guys. Jadi oke, jadi suka aku itu untuk saat ini aku ngerasa suka itu bebas guys. Kalau abang dulu masih kalau abang kan tadi bilang jauh dari keluarga. Iya. Karena kan memang udah 4 tahun gitu Bang Karena ya. menuntut gitu. Kalau aku bebas Bang, aku suka banget dengan kebebasan aku itu Bang. Kayak aku itu ngerasa kelaparan gitu Bang. Jadi aku tuh kayak buat konten memikirkan bagaimana aku bisa mendapatkan uang gitu Bang. Betul. Nah, jadi aku itu gimana caranya bisa mendapatkan uang. Aku udah kayak berpikir gimana ya bisa penghasilan uang. Terus aku nggak malasan lagi buat konten karena kalau aku masih tinggal sama orang tua dan keluarga itu guys kayak manja gitu Bang. Manja, ya. Kayak enak makan tinggal Nggak makan. ada perubahan gitu kan? Iya, uang Nggak ada mental. uang tinggal minta gitu kan. Jadi buat konten nantilah. Kalau di sini tuh dan juga gabut Bang ya. Betul. Kayak di kosan paling tidak kalau ada kerjaan ya kerjaan, kalau nggak ada jadi kita lebih tertuntut untuk mencari uang guys. Aku sukanya itu. Kita Apalagi kan keadaannya lagi COVID-19 gini kan, ya kita nggak terlalu ya. nggak terlalu padat. Jadi ya kita Dibatasin lah Bang. memanfaatkan waktu-waktu yang kosong itu mengisi dengan hal-hal yang lebih produktif lah, inovasi, benar. kreativitas. Bebas dalam artian itu bukan bebas kayak bocil itu, bukan maksudnya Enggak. bebas aja gitu, terasa bebas kayak ya lu Lebih mau luas lah. sholat enggak gitu kan. Jadi teratur jadwalnya. Teratur gitu, kita bisa mandiri lah, terutama mandiri kan. Aku suka yang pertama suka aku itu ya bebas. Terus mau kencing nggak sih? nah boleh. Oke guys, jadi Bang Erlang mau pipis dulu, aku lanjutin yang kata-kataku dulu. Oke. Jangan lupa balik Bang. Jangan lupa balik ya. Iya lah. Oke guys, ini podcastnya agak sedikit berantakan guys, mohon maaf. Jadi aku lanjutin. Suka aku itu ya tadi yang pertama kebebasan, aku suka. Terus aku suka aja guys, aku itu orangnya kayak lebih menikmati hidup privacy guys, kayak hidup sendiri. Aku suka gitu karena kan kalau aku di rumah itu kan kayak semisal aku kemana-mana kan banyak kayak ada adik aku atau abang aku, itu aku
ya seneng aja, cuman kan kadang kita pasti ada kayak sifat yang tidak sama, kayak nggak sefrekuensi. Misalnya kan misal tipe aku itu bersih, suka nyapu-nyapu. Tipe adikku itu kayak ya dia males mageran terus kayak dia motorin. Nah itu aku makanya lebih suka privacy itu guys. Jadi kalau aku sendiri di kamar aku bisa beresin sendiri, ya aku mau bersih beresin, kalau enggak ya enggak ada orang yang ganggu. Nah itu jadi suka aku mungkin itu ya kebebasan. Dan duka guys, oke guys ya, tadi ada kesalahan karena memorinya penuh. Jadi ini Mas Erlang udah ada di sebelahku. Jadi tadi lanjut duka guys. Kalau duka menurutku sih belum ngerasain ya guys. Karena apa kan? Karena memang stok makanan masih ada dan lain-lain. Mungkin dukanya ya sesekali itu kayak kangen keluarga juga. Kangen pacar. Pacar nggak ada bang. Aku orangnya gimana ya? Nggak terlalu suka pacaran bang. Kan sesekali gitu kan. Nah jadi duka paling ya kadang kelaparan aja sih. Itu aja sih. Aku kan karena memang belum ngerasain. Mungkin kalau setahun lagi mungkin aku baru tahu dukanya kan. Jadi mungkin dukanya kelaparan ya, itu aja sih. Dukaku sangat belum dapat guys ya. Jadi kita lanjut lagi guys. Oke, jadi ini pertanyaan yang terakhir bang. Jadi diharapkan jujur, kita berdua jujur menyampaikannya. Jadi ini pertanyaannya ke abang, aku nanya ke abang dulu ya. Nanti aku sebaiknya aku yang ke abang gitu. First impression tentang abang, tentang aku di mata abang gitu. Gitu. First impression abang dari awal kita ketemu sampai akhir ini, mungkin aku nih gimana, misalkan kayak lelet atau apa, atau pemalas atau apa gitu. Pokoknya first impression abang dari yang suka sama yang gak suka aja gitu bang. Ini jujur aja bang, biar saling belajar kan, saling memperbaiki diri gitu. Kalau aku sih belum menemukan semuanya ya. Karena memang masih baru bang ya. Masih baru ya. Kalau aku lihat Mungkin dari apa aja lah yang selama ini bang. ya untuk selama ini aku pertama ya ketemu kamu ya, kenal kamu. Di apa ya? Nggak ada sih aku lihat. Suka dulu lah, suka dulu. Ya suka memang kamu orangnya apa ya, punya baik ya Pak, tentu itu ya. Baik itu udah hampir semua, apalagi di awal-awal gitu kan bang. Suka menolong orang gitu aku lihat sih. Terus yang lainnya misalkan apa ya, kayak baik dari satu, disiplin, punya pendirian ya. Contohnya apa tuh bang? Kayak maksudnya memang kalau ya jam tidur ya kayak itu ya punya tidur gitu. Oke. Itu kan pendirian gitu kan. Oh itu pendirian ya. Jadi dia terpengaruh oleh lingkungan, oleh orang-orang yang lain di sekitar gitu. Jadi tiga ya, pendirian, terus disiplin, apa baik, lagi? apa lagi? Tidak suka. Apa namanya? Ada kemauan. Ada kemauan. Tuh 4 guys, ada kemauan. Ada kemauan sih yang penting, dia semangat itu sih aku lihat. Semangat hidup. Semangat. 4 doang. Oke, jadi sukanya ada 4 tadi guys. Ada baik, disiplin, punya percaya diri, ya kemauan. Nah, itu ya itu aja. Suka dan tidak suka. Tidak suka pastilah mungkin kan apa Tidak suka yang sih simpel aja. Enggak ada sih. Apa itu misalnya kayak aku, masa nggak ada bang? Belum ada gitu. Nggak ada sih. Apa sih yang apa namanya, cuma baiknya aja sih. Kalau untuknya memang wajar lah. Kan saya yang simpel-simpel misalnya kayak lelet yang itu aja. Misalnya lelet atau nggak ada sih. Pelit atau masa nggak ada? Nggak ada. Nggak mungkin bang. Ini serius. Masa nggak ada bang? Ya mungkin udah setahun 2 tahun lah baru tahu. Memang sepertinya gini. Kamu tahu gitu. Oke, berarti bang Erlang tidak sukanya tidak ada guys. Tapi alhamdulillah ya, semoga aja itu kata-katanya bener gitu ya. Nggak ada, soalnya kan ada tapi kan nggak enak nyebutin gitu kan. Maksudnya kan biar aku bisa belajar juga gitu, biar bisa ketemu orang baru lagi kan. Oh ini kekuranganku gitu bang. Serius bang, nggak ada mas? Nggak ada. Nah, kalau aku suka dulu guys. Kalau suka aku bang Erlang ini, dia orangnya ceria terus, tuh bang. Aku sukanya abang tuh, aku selama abang sini nggak pernah kayak nggak mood diam atau apa nggak. Abang tuh selalu ceria. Maksudnya selalu ada ya. Selalu pokoknya yang gimana ya? Suasana tuh enak lah. Oh ya kalau ada abang itu. Makanya kadang kalau di keluar kan sepi guys, ngerasa sepi gitu kan.
Sama kayak Mas Anang juga. Mas Anang itu senior sini guys. Nanti kita undang guys ya. Nanti kita Nantilah kita kulik-kulik kulik-kulik bertiga. Jadi kalian kalau setuju gas gitu. Itu senior guys. Itu udah udah 2 tahun banget Bang ya. 10 tahun Mas Anang ya. Itu udah memang pendiri Ponggalan gitu. Oke, jadi sukanya tadi orangnya ceria. Jadi gimana ya? Setiap pagi itu kan kayak pokoknya aku setiap pagi atau itu aku duduk di depan guys, kayak duduk. Terus dia buka pintu tuh dimulai dengan ceria guys. Pokoknya nggak dia teriak-teriak, tertawa-tertawa, ngelucu-ngelucuan. Di situ dia awalnya itu udah ceria-ceria terus gitu. Nah itu yang aku sukanya Bang Erlang ini ceria, terlalu berbahagia gitu pokoknya. Walaupun di belakang kita nggak tahu ya Bang, mungkin ada hal yang perlu abang kerjain, tapi abang bawa ceria. Jadi kan mood lah. Jadi lingkungan itu nggak ada kayak kaku gitu. Kaku atau yang membosankan gitu. Pokoknya Bang Erlang ceria yang pertama. Dan yang kedua itu Bang Erlang itu kalau menurutku guys, aku masih memikirkan karena ini sama sih baik. Memang itu kalau orang gimana ya, kalau podcast itu kan gimana dia orangnya baik. Nah, kalau menurut aku penjelasan aku karena dia baik apa, memang dari awal kayak dia awal-awal aku nggak punya motor kan, ayolah makan sini. Terus dia kayak mau ngajak aku itu kayak tahu kota Jogja ini gimana jalan-jalan gitu kan, tapi aku selalu nolak terus kan karena nggak enak juga kan. Terus orangnya suka mengalah kalau menurutku. Kenapa ya Bang? Karena aku pikirnya kalau setiap makan kan, abang nggak pernah gitu kalau mau makan di mana gitu kan. Pokoknya dia ngikut terus mau makan di mana. Karena kan aku juga bilang kan, aduh Bang aku nggak suka makan ini. Dia nawarin gitu, ayo makan sini nggak? Aduh Bang aku nggak bisa makan ini kayak gini. Dia ngalah terus. Pokoknya dia kalau masalah pergi-pergi itu ngalah terus lah Bang. Kalau itu menurut aku ya Bang, suka aku itulah. Terus yang keempat aku suka Bang cakep. Enggak bercanda Bang. Jadi itu aja sih baru Bang sukanya Bang. Dukanya Dukanya sebenarnya nggak biasa aja sih Bang, karena ini biar itu kan. Om Do. Oh, mendoang ya betul. Tapi Om Do itu dia dilakukan, cuman tuh misalnya kan agak lama gitu. Itu aja sih. Dan tuh janjian segini. Bang Erlang tuh suka gini guys. Ayolah besok kesini gitu ya. Jam 7 tapi ngelakuin. Tapi dia tidur gitu kan. Tidur gitu. Tapi kemarin kan kita ada janjian jogging gitu kan, jogging. Tapi memang tetap memang ada kita jogging. Mungkin 3 hari setelah itu. Dia orangnya semangat gitu Bang, aku semangat, cuman aku udah tahu kan, Bang Erlang biasa pagi tidur gitu kan, tapi dia ngajak ayo jogging gitu ya. Nah itu doang sih, nggak biasa aja sebenarnya Bang, cuman biar ada aja gitu kan. Nah terus nggak ada lagi sih, dukanya itu doang sih, karena mau baru kan, betul lah Bang tadi. Nah jadi itu guys, dukanya guys, tapi biasa aja sih, gua biasa aja, cuman biar ada aja lah gitu kan. Nah terus dan juga nggak biasa, menurut gua biasa aja, nggak ada terlalu mengganggu, nggak lah bilang kan. Nah jadi itu aja sih Bang. Jadi apa nih Bang yang abang harus sampaikan nih, menurut abang lah sih abang atau apa, untuk aku lah maksudnya, gitu. Untuk aku yang mahasiswa baru atau apa, atau ada pergaulan yang hati-hati atau nasihat lah atau apa Ya yang nasihatnya sih tetap ingat orang tua aja sih. Oke, kalau melakukan hal-hal apa yang penting apa yang jadi tujuan kamu ya kamu harus fokus itu. Nggak boleh kita kalau apa namanya ya fokus, ingat aja orang tua yang mengkolongkan kita di sini buat apa ya, untuk apa jadi orang baik lah, sukses. Tujuannya itu sih intinya. Yang kedua apa ya, nggak sering-sering lah baik-baik sama semua orang, nggak usah, nggak boleh kita memandang orang itu kayak gimana, yang penting kita bisa melakukan gitu. Kalau ada orang yang minta tolong ya kita bantu itu. Jadi manusia itu jadi manusia yang bermanfaat buat semua itu. Jadi Bang Erlang ya segitu Bang ya, mohon maaf atau kekurangan, kesalahan kata atau apa Bang ya. Aku juga pribadi mohon maaf atas kekuranganku, mungkin dari penampilan atau kata-kata yang mengenakan lah. Mohon dimaafkan, aku berdua Bang Erlang. Jadi mungkin podcast kita di Rupong kali ini, ruang Ponggalan berakhir sudah guys. Jadi kalian boleh komentar mungkin mau buat konten apa lagi atau podcast apa lagi. Pokoknya kalian komentar aja. Oke, jadi sekian dulu Bang. Salam Rupong. Rumah Ponggalan. Oke, siap. Dadah.